Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 dari saya sendiri, Yoga Prananda, dan rekan saya Stika Renita. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai urgensi tasawuf dalam media sosial. Tanpa berlama-lama, marilah kita simak penjelasan dari saya dan teman saya. Definisi dan karakteristik media sosial. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat modern saat ini. Menurut data tersebut, penggunaan media sosial di Indonesia mencapai 170 juta orang atau sekitar 60% dari total populasi. Media sosial didefinisikan sebagai platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi. Beberapa jenis media sosial populer di Indonesia antara lain ada Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan TikTok. Masing-masing platform memiliki fitur dan fungsi yang berbeda-beda, namun semuanya menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk terhubung berbagai dan tutur informasi. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Dampak penggunaan media sosial. Dampak positif, penggunaan media sosial telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Setelah satu dampak positif yang bagi signifikan adalah peningkatan konektivitas dan kemudahan dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya, di sisi lain, penggunaan media sosial juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu dampak negatif yang paling sering disoroti adalah kecanduan media sosial. Yang kedua, tantangan dalam penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang semakin masif juga menimbulkan tantangan baru. Selain ini, tantangan lainnya yang dihadapi adalah mengelola konten dan informasi yang berbeda di media sosial. Yang B, urgensi tasawuf dalam media sosial. 1. Peran tasawuf dalam menghadapi tantangan media sosial. A. Menanamkan nilai-nilai spiritual. Dalam era digital, media sosial telah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan masyarakat. Namun penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Melalui ajaran-ajaran tasawuf, individu dapat menanamkan nilai-nilai spiritual yang dapat membantu mereka menjalani kehidupan di media sosial dengan lebih bijak dan bermakna. Selain itu, tasawuf juga mengajarkan tentang pentingnya introspeksi diri, di mana individu diajak untuk merefleksikan tindakan dan perilaku di media sosial. Yang B, membangun kesadaran diri. Salah satu tantangan utama dalam penggunaan media sosial adalah hilangnya kesadaran diri. Individu seringkali terlalu fokus pada tampilan luar. C, meningkatkan kualitas interaksi. Salah satu dampak negatif penggunaan media sosial sering terjadi adalah penurunan kualitas interaksi antar individu. Oke, baik, berikutnya ada implementasi tasawuf dalam penggunaan media sosial. Yang pertama itu ada etika penggunaan media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran informasi yang tidak valid dan kecanduan. Salah satu contoh penerapan etika tasawuf dalam penggunaan media sosial adalah melalui konsep muhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua, manfaat media sosial untuk kegiatan spiritual, yaitu selain sebagai sarana komunikasi dan hiburan, media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan spiritual seperti mendengarkan kajian-kajian dalam handphone. Dan manfaat media sosial itu untuk kegiatan spiritual dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran tasawuf di kalangan masyarakat. Selanjutnya, tasawuf sebagai solusi bagi tantangan penggunaan media sosial. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penggunaan media sosial adalah kecanduan. Selain itu, media sosial juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Selanjutnya, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat berdampak pada penurunan kualitas interaksi sosial. Selain itu, tasawuf juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan lain yang timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijaksana seperti penyebaran informasi yang tidak akurat, perilaku
dapat belajar untuk bersikap lebih bijaksana, empatis, dan bertanggung jawab dalam penggunaan media sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Kesimpulannya, dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Namun di balik kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan, media sosial juga membawa tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek spiritual dan moral. Melalui praktik-praktik tasawuf seperti zikir, murokoda, dan tafakur, individu dapat belajar untuk mengendalikan diri, meningkatkan kesadaran diri, dan memperoleh ketenangan jiwa. Hal ini dapat menjadi solusi bagi tantangan yang muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijaksana seperti kecanduan, depresi, penurunan kualitas interaksi sosial, dan penyebaran konten negatif. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.